Winarum disebut-sebut sebagai petilasan mantan Presiden Soekarno. Bukit di kawasan Cisolok, Sukabumi ini dipercaya akan tuah pengabul hajat. Terbalut dengan cerita sejarah serta kabut misteri, lokasi ini juga diyakini menjadi saksi bisu pertemuan putra Sang Fajar dengan Nyai Roro Kidul. Tak jauh dari kawasan pantai Karanghawu, Desa Caringin, Sukabumi, nampak sebuah bukit yang keberadaannya terlihat sangat mencolok. Berada tepat di sisi Jalan Raya Cisolok, sebuah gapura besar menyambut para pengunjung dengan puluhan anak tangga menuju puncak. Inilah Gunung Keramat Winarum yang tersohor sebagai lokasi petilasan para leluhur tanah Pasundan. Bahkan rumor menyebut banyak peziarah yang datang untuk urusan lancarnya hajat dan juga mengabulkan permintaan. Katanya ini mah ya, katanya suka dikabulkan gitu, permintaannya kayak gitu, katanya dapat berkahnya. Kan misalnya datang, oh saya kesini katanya dagangan saya jadi lancar. Kalau mereka lancar, biasanya kan mereka suka kalau kecilnya potong kambing, gedenya potong karbo atau sapi. Sekitar 15 menit berjalan menapaki anak tangga, tim sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai Keramat Karangkursi. Sejauh mata memandang, panorama laut lepas dan deburan ombak pantai Karanghawu menghantam dinding tebing begitu indah sekaligus magis. Sebutan Karangkursi ternyata merujuk pada keberadaan batu besar yang menempel di tebing dengan bentuk layaknya singgasana ataupun kursi. Yang mengejutkan, batu karang di atas ketinggian 500 meter ini diyakini menjadi salah satu tempat semedi Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bisa dibilang Karangkursi ini disebut petilasan dari Pak Soekarno sendiri untuk mencari ketenangan, meningkatkan jiwa spiritualnya, mencari petunjuk-petunjuk, serta mendapatkan wangsit salah satunya di Karangkursi ini. Entah memang benar atau tidak Soekarno pernah bersemedi, konon pancaran energi goib yang menguasai tempat ini cenderung positif. Karena kan memang kita ketahui bahwa di saat seseorang yang pernah duduk ataupun pernah bertilas, tapak tilas di sini, pasti auranya masih ada di sini. Kalau malam kita di sini melakukan meditasi dengan khusyuk, dengan tenang, itu akan melihat ada sebuah kerajaan goib yang tepat di selatannya laut ini. Penasaran? Kami pun meminta Om Daf, salah satu pelukis goib, untuk menggambarkan kondisi dimensi lain di batu Karangkursi. Goresan demi goresan pun mulai terlihat di atas kertas yang ternyata sangat mengejutkan. Salah satu sosok yang dilukis sangat menyerupai Soekarno. Kenapa sih ada ini? Saya ada sekilas melihat seperti ada tongkat, apa namanya itu? Tongkat komando. Tongkat komando ya, ya tongkat komando. Nah, ya ini yang saya tidak jelas ini. Kenapa kalau sosok Kanjeng Roro, Nyi Ratu memang selalu ada di sini ya. Tapi yang di belakang ini nggak tahu saya ini kenapa gini, saya nggak tahu. Jadi ini adalah sosok, kalau bisa dibilang sih ini entitas dari ektoplasma ya. Dia belum menyerupai sosok yang sempurna. Masih seperti kabut asap, di mana sosok ini sebagai sosok pendamping dari Pak Soekarno sendiri. Ingin mencari jawaban dari samarnya lukisan Om Daf, kami meninggalkan batu Karangkursi dan melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Winarum. Tak berapa lama, kami pun sampai di lokasi yang disebut warga petilasan Keramat Winarum. Di kawasan ini terdapat beberapa pusara yang berukuran cukup besar dan terpisah dalam 3 ruangan. Apa Adik? Ya. Di sini sebenarnya itu makom atau makam sih? Di sini itu ada makom, ada makam. Oh, kalau makam siapa? Kalau makam itu Sinuhun Eyang Rembang Sanca Manggala, Sinuhun Eyang Lendra Kusuma, Sinuhun Eyang Jalak Mata Makota, Raden Syekh Hasan Ali. Itu semuanya aulia Allah yang penyebar agama Islam yang ada di Peleban Ratu. Ada makom, itu makom
Kangjeng Ratu Nyi Mas Dewi Roro Kidul sama Ibu Ratu Mayang Sari Nagasari. Sejak dulu, Gunung Winarum yang menjadi tempat tertinggi di Pelabuhan Ratu dijadikan tempat suci pertapaan para leluhur. Petilasan juga dipercaya menjadi saksi bisu pertemuan Bung Karno dan Nyai Roro Kidul sebelum akhirnya berpindah ke kawasan pantai Karanghau. Wallahu alam, ini beliau itu dulu di sini waktu Paduka Bung Karno selama ada di sini selalu didampingi sama Ibu Ratu. Makanya Paduka Bung Karno menggagaskan ini bikin patilasan Ibu Ratu di sini. Satu di sini, kedua di Hotel Indah Samudra. Setelah berziarah di makam para aulia, kami pun masuk ruangan yang menjadi pusat dari kawasan keramat Gunung Winarum. Ruangan bernuansa hijau ini sangat kental dengan aroma wangi dupa dan kemenyan. Dua pusara di sisi kanan terlihat ditutup kain kelambu, sementara altar tempat para peziarah berdoa berada tepat di sebelahnya. Diyakini, energi gaib yang menyelimuti ruangan ini sangatlah kuat. Tak hanya para juru kunci saja, beberapa tamu juga menyampaikan pengalaman gaib mereka ke Abah Ade. Tamu waktu dikir bersama gitu. Itu semua merasa ya, itu ada yang merasakan semua gitu. Jadi waktu pas dikiran itu kata beliau itu ada sosok yang berjalan di situ, muter-muter gitu. Di sekitar makom itu. Makom sini, makom itu. Tapi semua berasa di luar mah nggak ada gempa, di dalam ada gempa. Gitu. Keberadaan Gunung Winarum sebagai lokasi yang dikeramatkan memang tak lagi menjadi rahasia umum. Datangnya peziarah pun tak hanya dari kota Sukabumi semata. Ada yang berasal dari Bandung, kawasan Jawa Barat, sampai Jakarta. Pihak berwajib selalu menghimbau agar pengunjung tetap waspada dan menaati segala peraturan yang ada. Kondisi petilasan yang berada tepat di bibir tebing sangat rawan longsor dan kecelakaan.